Tema kita pada subuh pagi ini adalah umat yang dirahmati. Umat yang dirahmati itu adalah umat yang dikasihi dan umat yang disayangi. Umat yang dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umat yang dirahmati dan dari umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang tidak akan diazab di akhirat. Jadi umat Nabi Muhammad SAW itu adalah umat yang tidak akan diazab di akhirat. Jadi berbahagialah bagi siapa saja yang diakui sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena salah satu keutamaannya adalah akan dirahmati oleh Allah, akan dikasihi dan disayangi oleh Allah, di antaranya tidak akan diazab di akhirat. Ini ada sabda Rasulullah SAW, ummati hadhihi ummatun marhumatun. Jadi umatku ini adalah umat yang dirahmati, umat yang dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak akan diazab di akhirat. Azabnya ada di dunia, berupa aneka macam fitnah. Difitnah sebagai teroris, difitnah sebagai intolerans, apalagi ya, radikal zaman Belanda ekstremis. Jadi itu azab, tapi azab di dunia, yaitu difitnah dengan berbagai macam fitnah. Makanya kita berdoa, Allahumma ahyini ala sunnati nabiyyika wa tawaffani ala millatihi wa a'izni min mudhillatil fitan. Supaya kita di samping tidak diazab di akhirat, juga tidak diazab di dunia. Bagaimana caranya? Berdoa kepada Allah agar dihidupkan di atas sunnah nabinya, insyaallah tidak akan diazab di dunia. Yang kedua, diwafatkan, dimatikan di atas agamanya, mati sebagai muslim. Dan itu pesan Allah kepada orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jaga iman, jaga takwa, jaga Islam. Jangan sampai mati kecuali dalam keadaan Islam. Kemudian wazzalazil, berbagai macam gempa. Ada yang 9 skala Richter di mana tuh? Di Aceh ya. Ada yang kemarin berapa? 5,6 skala Richter. Itu azab di dunia tuh. Jadi yang dialami oleh saudara kita yang muslim di Cianjur, memang di akhirat nggak bakal diazab, tapi di dunia ada azabnya. Pertama, berbagai macam fitnah. Yang kedua apa? Berbagai macam gempa.
Tapi ada satu gempa yang tidak akan dialami oleh umat Islam. Apa? Gempa yang tidak bisa diukur dengan skala Richter. Kalau sekarang masih bisa nggak? Masih bisa. Ya. Jadi walaupun cuman ya berapa 9 skala Richter, tapi bikin orang trauma ya. Kemarin juga di Cianjur banyak yang trauma ya. Yaitu yang selamat dari gempa itu trauma menyaksikan ya. Anaknya, adik kakaknya itu ya, tertimpa reruntuhan. Ya. Udah tertimpa reruntuhan, ketika tergencet, kemudian kepalanya tertimpa lagi ya, sampai kemudian ya, meninggal dunia. Jadi disaksikan tuh oleh orang tuanya bagaimana anaknya itu tertimpa reruntuhan ya, begitu merintih kesakitan, kepalanya ketimpa lagi ya. Ya. Tapi nanti ada gempa yang tidak akan dialami oleh ummatun marhumatun, umat Nabi Muhammad SAW yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah. Siapa? Ya. Apa itu? Yaitu gempa pada hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya. Jadi gempa yang benar-benar gempa. Ya. Jadi bumi ya diguncang dengan seguncang-guncangnya. Ya. Jadi saking kerasnya ya, gunung semuanya dicabut dan diterbangkan. Ya. Kemudian isi bumi yang berat-berat dan sangat berharga dikeluarkan, dilemparkan sampai kosong. Ya. Kemudian apa lagi? Wal qatlu, ya, pembunuhan. Baik pembunuhan ya, secara perorangan ya, atau cuman beberapa orang itu di kilometer berapa tuh? Iya. Atau secara massal, ya. Secara massal dibunuhnya secara massal ya. Itu bagian daripada azab Allah yang ditimpakan kepada umat Nabi Muhammad SAW di dunia ya. Dan tadi kalau kita mau aman, mau selamat dari azab Allah di dunia, pertama hidup di atas sunnah nabinya, sunnah Nabi Muhammad SAW ya. Hidupkan sunnah. Yang kedua, mati dalam keadaan Islam. Rabbana afrigh alana sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kesabaran dan wafatkan kami dalam keadaan Islam. Allahumma amitna muslimin wa ahyina muslimin wa alhiqna bis-shalihin ghaira ya khazaya wala mubaddalin wala maftunin. Ya Allah, matikan kami dalam keadaan Islam, hidupkan kami dalam keadaan Islam, pertemukan kami dengan orang-orang soleh tanpa dihinakan, tanpa digantikan, dipotong generasi ya. Kemudian tanpa difitnah. Itu luar biasa doa itu ya, ya mudah-mudahan kita baca terus itu ya. Mati dalam keadaan Islam, hidup dalam keadaan Islam, kemudian bertemu dengan orang-orang soleh ya. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya ya. Dan merupakan teman yang terbaik yang akan mendapatkan nikmat dari Allah bersama para nabi, para siddiqin dan para syuhada ya. Ini hadisnya sahih ya. Riwayat Abu Daud dan Hakim dari Abu Musa al-Asy'ari, tapi dimauqufkan oleh Imam Az-Zahabi. Jadi ini pernyataan Abu Musa al-Asy'ari kata Az-Zahabi. Tapi menurut Abu Daud dan Hakim ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa umat ini adalah umat yang dirahmati ya. Tidak ada azab di akhirat, tidak akan diazab di akhirat. Azabnya hanya ada di dunia
Ya, di antaranya pertama adalah apa? Berbagai macam fitnah. Yang kedua, berbagai macam gempa. Dan yang ketiga adalah pembunuhan, baik perorangan maupun secara massal. Ya. Kemudian umat yang dirahmati atau ummatul marhumatun adalah umat Nabi Muhammad SAW sebagai umat yang terakhir dan yang terbaik. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir. Ya. Tidak ada lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Kalau ada yang mengaku Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW, berarti dia kadzab, pendusta. Berarti dia Nabi palsu, Rasul palsu. Berarti dia bagian daripada Dajjal. Ya. Nah, ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Bahwa umat beliau itu umat yang terakhir, tapi umat yang terbaik. Ya. Bisa nggak kita buktikan, ya, bahwa umat Nabi Muhammad itu umatun marhumatun, umat yang terakhir, tapi umat yang terbaik. Ya. Umat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata beliau? Nukammilu yaumal qiyamah sab'ina ummatan. Kami, ya, akan menyempurnakan 70 umat pada hari kiamat. Ya, 70 umat. Jadi umat itu banyak. Tapi umat yang terakhir namanya umat Nabi Muhammad SAW. Ummatun marhumatun. Yaitu umat yang terbaik. Khairu ummah. Ya. Jadi nahnu akhiruha wa khairuha. Ya. Kami yang terakhir, umat yang terakhir dan umat yang terbaik. Itu umatun marhumatun. Ya. Kemudian umat yang dirahmati adalah umat yang beriman, yang aman dari azab dunia. Ya. Tidak hanya aman dari azab akhirat, tapi juga aman dari azab dunia. Kenapa? Karena selalu menjaga keimanan. Ya. Jadi orang yang beriman, sebelum bencana itu ditimpakan oleh Allah, ya, maka oleh Nabi dan Rasulnya itu dievakuasi keluar, ya, dari tempat di mana oleh Allah kan ditimpakan bencana. Ya. Seperti umat Nabi Lut yang beriman kepada beliau. Ya, Nabi Lut diperintahkan agar umatnya yang beriman itu keluar, ya, dari tempat yang akan ditimpakan azab kepada mereka. Dan azab itu, ya, terjadi pas waktu subuh. Ya. Bukankah waktu subuh itu sudah dekat banget? Ya. Karena sudah dekat, segera itu. Ya. Umat Nabi Lut, ya, yang beriman kepadanya, dievakuasi oleh beliau keluar dari tempat yang akan ditimpakan azab. Ya. Itu orang yang beriman. Fa akhrajna man kana fiha minal mu'minin. Ya. Maka kami keluarkan, ya, siapa saja yang ada di tempat itu minal mu'minin, ya, yaitu orang-orang yang beriman. Ya. Jadi jaga iman. Ya, supaya tidak hanya, ya, aman di akhirat, tapi juga aman di dunia. Ya. Itu surat Az-Zariyat ayat 35 tuh. Ya. Jadi umat yang kafir itu, ya, dihujani batu, ya, dari gunung meletus. Ya. Karena tiap-tiap batu itu ada namanya. Kemudian setelah itu, ya, tanah di mana, ya, umat Nabi Lut yang kafir itu diangkat itu oleh malaikat Jibril setinggi-tingginya. Ya. Bayangkan, ya, diangkat itu. Ya. Kalau di Cianjur kan cuma begini doang ya tanahnya, ya, cuma begini doang. Ya. Di zaman Nabi Lut itu diangkat itu tanah itu
sampai menjerit, histeris, ketakutan. Ya. Jadi di atas dihujani batu, di bawah tanah diangkat. Ya. Tanah yang paling bawah menjadi tanah yang paling atas, dibalikan itu, dibalikan. Tapi kata Allah, fa'akhrajna man kana fiha minal mu'minin, lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalamnya, yaitu negeri kaum Lut yang disebut Sodom dan Gomora. Ya. Ya. Jadi kalau di zaman Nabi Lut ya, itu 2 kota ya, ya, oleh Allah dihujani hujan batu dengan gunung meletus. Setelah itu ditenggelamkan ke dalam bumi yang paling dalam 2 kota. Ya. Tapi daerah Indramayu ada namanya Dukuh. Apa? Legetan apa ya? Ya, itu. Dukuh, dusun. Berarti kalau dukuh dusun itu kalau di RT berapa RT tuh? Ya. Kalau di zaman Nabi Lut 2 kota. Ya. Kalau di Indonesia itu ya, itu dikubur hidup-hidupnya itu 1 dukuh, 1 dusun, 1 kampung itu. Ya. Tapi enggak tanggung-tanggung. Ini lebih dahsyat daripada umat Nabi Lut. Ya. Ya. Itu dikuburnya itu dengan setengah gunung. Ada gunung di Indramayu itu, gunung apa namanya itu? Pak Embun ya apa? Pak Embun ya. Nah itu setengahnya ya diangkat oleh Allah, kemudian ditimpakan di atas dukuh atau dusun yang bernama ya Lagetang itu ya. Dalam 1 malam itu setengah gunung dipindahkan. Orang sedang enak tidur, pas bangun ya tetangga dukuh itu kok ya gunung hilang sebelah, terus pindah tuh ya. Jadi kalau di Sigi gitu ya, jalan dipindahkan ke belakang, sementara sawah dipindahkan ke depan. Ya. Itu ada 1 rumah yang selamat itu, yang aman dari tsunami itu. Dalam 1 malam, ya, yang asalnya jalan di depan dipindahkan ke belakang, sedangkan sawah yang ada di belakang dipindahkan ke depan. Kira-kira logikanya gimana tuh mirahinnya ya? Ya. Ini nyata. Allah memperlihatkan kekuasaannya, kegagahannya itu ya, nyata di hadapan mata manusia yang selamat dari azab itu, dari bencana itu ya. Jadi sekarang nanti harusnya kan kita tuh jalan-jalan itu jangan ke Ciater, jangan ke taman buah, taman bumi, kebun binatang, jangan. Jalan-jalan tuh ke tempat di mana Allah timpakan musibah, supaya jadi tazkirah, supaya jadi ibroh itu ya. Kita jalan-jalan ke Legetang ya. Gitu. Jadi di bawah gunung itu ya, Allah kubur hidup-hidup manusia yang pada waktu itu menurut catatan sejarah ya, dukuh itu gemar melakukan yang namanya LGBT ya, atau sodomi ya. Gitu. Seperti yang dilakukan oleh umat Nabi. Makanya di Qatar ya, itu diusir ya. Diusir itu yang bawa bendera LGBT. Ya. Betul-betul Qatar itu menerapkan syariat Islam. Ya. Hotel-hotel tidak ada itu. Ya. Yang tidak menikah itu pasangan suami istri. Kalau bukan pasangan suami istri nggak boleh itu. Ya. Luar biasa itu. Makanya kalau diterapkan syariat Islam, insya Allah ya subur makmur, ya. Gemah ripah loh jinawi ya. Jadi di Qatar itu jangankan orang kaya, orang miskin aja disenangkan ya. Disediakan ya, tempat makanan yang gratis, makanannya sama dengan makanan orang kaya ya. Tapi ternyata jarang orang ke sana ya. Coba mau istri babu takwa bikin tempat menyediakan makanan yang enak-enak, yang gratis, gimana? Pada datang tuh diserbu habis. Di sana enggak ya. Di sana enggak ya. Karena sudah makmur
sudah subur, ya. Ya. Dan ternyata Nabi Nuh itu ketika berdakwah siang malam dengan berbagai macam cara ratusan tahun, tapi ternyata ya, umatnya sedikit banget, itu cuma satu perahu ditambah binatang sepasang-sepasang. Maka pesan terakhir dalam dakwahnya itu, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa anhara. Ya. Mohon ampunan kepada Allah, karena Allah Maha Pengampun. Kalau Allah sudah mengampuni, tidak akan kesulitan air, ya. Tidak akan kesulitan makanan dan minuman. Harta dibanyakan, anak dibanyakan, kebun dibanyakan, sungai dibanyakan. Itu simbol keberkahan itu, ya. Itu dari istighfar saja, apalagi sholatnya. Kan istighfar itu dilakukan ketika sholat, ya. Ya. Kemudian setelah sholat istighfar. Tadi mau duduk istighfar, ya. Habis duduk, bangun dari duduk istighfar juga. Karena ternyata istighfar itu di dalamnya Allah menjanjikan keberkahan, ya. Jadi diturunkan hujan yang sangat lebat, yang bermanfaat, ya. Dibanyakan hartanya, dibanyakan anaknya, ya. Dijadikan sungai-sungai dan kebun-kebun, ya. Itu kan simbol kesuburan dan kemakmuran, ya. Kemudian umat yang dirahmati, yang dikasih dan disayangi oleh Allah SWT adalah umat apa? Yang beriman, yang aman dari azab akhirat. Ya, tadi bukan hanya aman dari azab di dunia, tapi juga aman dari azab akhirat. Ya. Kenapa? Karena beriman. Ya. Ini dua keutamaan orang yang beriman. Ya. Aman dari azab di akhirat, aman dari azab di dunia. Ya. Dan ini disabdakan oleh beliau, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal habbatin min khardal min kibrin, katanya. Ya. Jadi tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Sombong itu bisa dalam ibadah, ya. Bisa dalam maksiat, ya. Bisa dalam ilmu, ya. Bisa dalam harta, ya. Jadi orang yang sombong itu dunia akhirat itu dibinasakan oleh Allah SWT, diazab oleh Allah, ya. Makanya iblis senang kalau ada manusia sombong. Jadi di nerakanya nggak sendirian, nggak sendirian di nerakanya. Jadi ada temannya tuh. Karena iblis itu dikeluarkan dari sorga, diusir dari sorga, diturunkan ke bumi. Kenapa? Karena sorga itu tidak layak bagi orang yang sombong. Karena dia enggan melaksanakan perintah Allah untuk bersujud kepada Adam karena merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Itu sombong itu. Jadi jangankan sombong seperti iblis itu. Sombong sekecil apapun, seberat apapun, kalau ada dalam hati kita, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga itu. Hati-hati itu, ya. Sombong itu kadangkala tidak terasa, ya. Sombong itu kadangkala tidak sadar itu, ya. Kemudian wala yadkhulun nar. Nah ini, dan tidak akan masuk neraka man kana fi qalbihi mithqal khardal min iman, ya. Tidak akan masuk neraka orang yang dalam hatinya terdapat keimanan sebesar biji sawi. Jadi hati itu bisa jadi menjadi tempat kesombongan. Sombong itu adanya dalam hati, ya. Bukan dalam baju, bukan, ya. Tapi dalam hati sombong itu, ya. Tapi bisa jadi dalam hati itu ada iman. Makanya iman dan sombong gak bakal nyatu. Orang yang beriman itu pasti tawadhu, rendah hati kepada manusia, tadarru, rendah diri kepada Allah. Makanya dia bersujud dan bersujud, mengungkapkan kerendah hatiannya di hadapan Allah SWT. Tidak pernah menghina, karena dia tawadhu, rendah hati, ya.
Ya, jadi sekecil apapun, seberat apapun, kalau dalam hati kita ada iman, tidak akan masuk neraka. Jadi iman aman dari azab di dunia, aman dari azab di akhirat. Ya. Itu hadis riwayat Abu Daud dari Abdullah radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian umat yang dirahmati adalah umat Islam. Umat Islam yang selamat dari azab Allah di dunia. Ya. Jadi bukan hanya selamat dari azab di akhirat, tapi selamat dari azab Allah di dunia. Ya. Jadi tadi, ya, orang yang beriman itu tidak akan ditimpakan azab. Kenapa? Sebelum azab ditimpakan, dia sudah keluar dari tempat itu. Ya. Diamankan oleh Allah SWT. Ya. Tapi orang Islam bisa saja ditimpa azab, cuman dia selamat dari azab itu. Banyak nggak orang Cianjur yang selamat? Banyak itu. Ya. Jadi saya telepon teman saya itu, ya, waktu kuliah di Sunan Gunung Jati itu, deket banget itu dengan tempat itu. Tapi semua rumah di tempat itu aman dari apa? Dari gempa. Padahal dekat banget. Sementara yang jauh dari tempat itu banyak juga, ya, yang rumahnya diratakan itu, diratakan dengan tanah. Ya. Maka bisa jadi rumah yang diselamatkan oleh Allah itu adalah bukan rumah sembarang rumah, tapi rumah yang penduduknya orang Islam. Ya. Jadi ada orang Islam yang tidak selamat dari azab Allah, ada. Ya. Ada orang Islam yang selamat dari azab Allah. Ya, ada itu. Ya. Fama wajadna fiha ghairu baitin minha muslimin. Jadi semua rumah, ya, orang kafir, ya, yang tidak beriman kepada Nabi Lut, ya, itu diratakan oleh Allah. Penghuninya dihujani batu, kemudian ditenggelamkan bersama rumahnya ke dalam bumi yang paling dalam. Tapi ada satu rumah yang ternyata masih utuh, nggak terkena itu timpukan batu dan tidak ditenggelamkan ke dalam bumi yang paling dalam. Ternyata di dalamnya ada penghuninya yang beragama Islam. Ya. Makanya tadi, ya, kita berusaha untuk aman dan selamat dari azab Allah baik di dunia maupun di akhirat. Pertama jaga iman, yang kedua jaga Islam. Dan ternyata antara iman dan Islam itu dibentengi, dijembatani oleh yang namanya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Iman dulu kemudian takwa. Nah, maka insya Allah, ya, Allah akan menganugerahkan, ya, husnul khotimah, mati dalam keadaan Islam dan dalam waktu yang sama mati tanpa diazab oleh Allah dengan azab di dunia. Ya. Makanya ada doanya, Allahumma idza aradna fitnata qaum fatawaffani ghairu maftun, ya Allah. Kalau engkau hendak menimpakan azab, engkau hendak menimpakan bencana kepada satu kaum, maka matikan kami dengan tanpa diazab. Ya. Jadi matinya itu benar-benar, ya, tanpa diazab. Jadi husnul khotimah itu ada dua. Ya. Pertama, ya, orang Islam tapi matinya ditimpa azab atau bencana, orang Islam. Tapi bisa jadi husnul khotimah itu matinya dalam keadaan Islam dan aman serta selamat dari bencana di dunia. Ya. Dan itu ada doanya tadi. Ya Allah, jika engkau hendak menimpakan azab dan bencana kepada satu kaum, maka wafatkan kami tanpa ditimpa azab dan bencana itu. Ya. Jadi jangan dianggap enteng, ya, doa ini. Ya. Karena doa itu bisa mengubah takdir buruk menjadi takdir yang baik. Gitu. Harusnya kita tertimpa bencana, tapi kita sering berdoa. Kan musibah itu baik yang menimpa tempat
ataupun menimpa orang, ya, itu sudah dicatat sebelum terjadinya, jauh sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu, ya. Jadi musibah apapun baik yang menimpa bumi atau menimpa diri kalian, kecuali sudah dicatat dalam sebuah kitab. Jadi sebelum kami menciptakan bumi, sebelum kami menciptakan manusia, ya. Jadi tsunami di Aceh, ya, kemudian di Sigi, ya, kemudian gempa bumi, ya, di Cianjur, itu jauh sebelumnya sudah ada catatannya. Tapi tidak akan pernah terjadi walaupun sudah dicatat kalau Allah tidak mengizinkannya, ya. Karena bumi dengan gempa buminya, laut dengan tsunami-nya, itu tidak akan, ya, menimpakan gempa bumi dan tsunami tanpa minta izin kepada Allah. Minta izin dulu itu. Minta izin. Kalau diizinkan, maka bumi, ya, menimpakan gempa kepada manusia yang ada di atasnya. Bumi, laut menimpakan tsunami kepada ada yang di daratan. Itu disebutkan. Jadi jangankan tsunami, jangankan gempa bumi, ya. Kiamat saja, ya, tidak akan pernah terjadi, ya, kalau bumi, ya, tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Dan apabila bumi sudah diratakan, tidak ada lagi gunung, tidak ada lagi lembah, tidak ada bukit, diratakan semuanya itu, datar itu, ya. Kenapa? Wa alqat ma fiha wa takhallat, ya. Jadi setelah gunung dicabut, maka isinya dimuntahkan oleh bumi, wa takhallat, sampai kosong. Dan itu terjadi wa adinat li rabbiha wa huqqat, karena bumi minta izin kepada Allah. Dan memang semestinya minta izin kepada Allah, dan kemudian dia tunduk kepada Allah, serta semestinya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak kita belajar kepada bumi, ya? Lebih besar daripada kita, tapi ternyata dia sangat tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanpa perintah Allah, tanpa izin Allah, tidak mungkin terjadi tsunami, tidak mungkin terjadi gempa bumi, tidak mungkin terjadi longsor gunung meletus dan lain sebagainya, ya. Demikian pula ketika langit terbelah, kemudian lemah dan ambruk, ya. Sebelumnya Allah minta izin, langit minta izin dulu kepada Allah. Kalau diizinkan, dia patuh dan melaksanakan. Kalau tidak, juga patuh tidak melaksanakannya. Ya, idza sama'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Itu surat Al-Insyiqaq yang sering dibacakan oleh Imam Rawatib, ya. Ya. Jadi umat Islam yang selamat dari azab Allah di dunia sejatinya adalah ummatun marhumatun, umat yang dikasihi dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya ada doa, Allahumma inni as'aluka an taghfirali wa tarhamani, ya. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar Engkau mengampuni dosaku dan merahmati aku, mengasihi dan menyayangiku, ya. Agar aman dari azabnya, selamat dari azabnya, dan kemudian masuk ke dalam surganya, ya. Jadi pama wajadna fiha ghairu baitin minal muslimin, maka kami tidak mendapati di dalamnya negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang muslim. Rumah Nabi Lut, ya. Rumah Nabi Lut itu dalam tafsirnya. Tapi rumah siapa saja kalau di dalamnya muslim, insya Allah selamat. Dan kalau selamat, jangan sombong, karena itu rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Likaila ta'sau ala, ya, ma fatakum wala tafrahu bima atakum, ya. Supaya kalian tidak putus asa dengan musibah yang menimpa kepada kalian, sehingga banyak, ya, kehilangan nyawa, kehilangan harta, ya, dan lain sebagainya, kehilangan pekerjaan, ya. Tapi jangan sombong dengan apa yang Allah berikan kepada kalian. Kenapa? Karena diantaranya Allah juga ngasih keamanan, ngasih keselamatan. Itu adalah
rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Az-Zariyat ayat 35. Ya. Kemudian umat yang dirahmati dari umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang dilindungi Allah. Ya, dari berkumpul untuk bersepakat dalam mufakat dan bermufakat dalam kesepakatan. Ya. Jadi dilindungi Allah dari berkumpul untuk bersepakat dan bermufakat dalam kesesatan. Ya. Saya dapat dari snack video ya. Itu video pendek dari ceramah Ustadz Abdul Somad. Jadi jamaah yang mengundang beliau mempertanyakan beliau kenapa tidak datang pada acara ya jamaah itu, acara pernikahan atau apa ya. Ya. Kata Ustadz Abdul Somad, saya datang. Bahkan sudah sampai di pintu rumahnya, sudah sampai itu. Cuman pulang lagi itu. Kenapa? Ya, karena di tempat itu ada dangdutan. Jadi ada organ tunggal ya sekarang namanya ya. Yang penyanyinya itu memamerkan aura. Ya. Dia mendatangi undangan ya, tapi balik lagi. Ya. Gitu. Kalau kita gimana tuh? Nonton dangdutannya ya. Nah, bahkan ikut nyawer itu. Ya. Itu bersepakat dalam apa? Bersepakat dalam maksiat, bersepakat dalam dosa. Ya. Jadi banyak orang yang berkumpul itu untuk merencanakan kejahatan. Ya. Kita berkumpul kan dalam kebaikan, dalam kebenaran, dalam zikir Allah SWT. Ya. Ya. Maka kita dilindungi itu dari berkumpul untuk bersepakat dan bermufakat dalam kesesatan, dalam kemaksiatan, dalam kejahatan. Ya. Coba lihat. Ya. Hadisnya riwayat Ibnu Abi Hatim. Ya. Innallaha qad ajaza ummati an tajtami'a ala dhalalah. Ya. Sesungguhnya Allah melindungi umatku dari berkumpul di atas kesesatan. Ya. Di atas kesesatan. Enggak boleh itu. Ya. Kita tidak boleh masuk tempat misalnya pusat pembelanjaan yang di dalamnya itu ada dijual minuman keras. Ya. Ada dijual daging babi, daging anjing. Gak boleh itu masuk ke tempat itu. Ya, itu. Kan ada non muslim mengundang kita, tapi tempat makannya dipisah ya. Ini makan non muslim yang ada babinya, anjingnya, ada khamernya. Ini tempat muslim. Boleh nggak tuh? Nggak boleh walaupun dipisahkan. Ya, karena di tempat itu ada makanan yang haram. Demikian pula kalau di dalamnya ya disajikan, ya diadakan acara-acara yang berbau dosa dan maksiat. Nggak boleh kita datang ke tempat itu. Dan itu ya jawaban singkat itu dari Ustadz Abdul Somad. Kenapa dia tidak datang tapi pulang lagi? Ya. Tidak tinggal di tempat itu mengikuti acara, karena di sana ada acara yang apa tadi? Iya betul. Kemudian umat yang dirahmati dari umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang diselamatkan Allah dari kejumudan dengan mengutus seorang pembaharu atau mujadid setiap 100 tahun. Ya. Jadi setiap 100 tahun berarti berapa generasi ya? 100 tahun itu ya? Dua generasi 100 tahun. Jadi umat Islam itu nggak boleh stagnan, nggak boleh statis, nggak boleh jumud, ya, nggak ada perubahan ke arah yang positif, tapi harus dinamis, ya, harus berkembang, ya. Jadi kalau dulu ya, ngaji itu cuman duduk, ya, kemudian melihat ustadz dan mendengarkan ustadz, nah itu harus diperbaharui, diupdate. Ngaji sekarang tuh harus bawa HP, ya. Lihat HP, ya.
dibuka materi yang di-share, kita dapat berapa pahala itu. Pertama pahala duduk ya, karena sedang berzikir kepada Allah. Kemudian pahala buka HP, melihat HP ya. Kemudian pahala mendengar apa yang disampaikan ya. Kemudian pahala memahami ya. Jadi duduk, melihat, mendengar, memahami. Pahalanya banyak banget itu ya. Atau kalau tidak bawa HP nggak masalah. Tapi pengurus masjid beli proyektor kan ya. Proyektor berapa? 3 juta. Saya beli ada proyektor yang 400.000. Kecil banget itu. Tapi mantap, cuma 400.000 itu. Ya, cuman harus jarak dekat karena kecil. Ya. Ada yang sekitar 1.300.000. Itu gede itu. Ya. Itu bisa, ini tinggal patungan ya. Ada berapa orang nih? Ya. Patungan beli proyektor. Ya. Jadi kalau seperti ini kita cuma dapat berapa pahala nih? Ya. Iya, gitu kan? Jadi harus diupdate. Ya. Dulu kan saya sering itu. Ya, setiap menyampaikan materi ada videonya ya. Sebagai ilustrasi. Ya, pertama ya, supaya yang dengar, yang hadir ya, itu tertarik ya. Yang kedua, yang ceramah juga nggak capek ngomong terus ya. Oh, lihat dulu kan, ada jeda waktu. Ini mau ngomong terus ya, dari pertama sampai akhir. Kita padahal sudah punya layar ya, layarnya sudah punya ya. Itu di Masjid Al-Hidayah Kebon Baru itu ada proyektor, ada TV LED yang smart Ultra HD ya. Di atas TV-nya gede, di bawah cukup untuk ini. Jadi 2 di atas dan di bawah ya. Proyektor ada, TV ada. Jadi kalau ngaji di sana, saya bawa HP, cuma 1 HP-nya. HP untuk ditampilkan di proyektor saja. Atau bawa laptop doang. Kalau ini kadang-kadang saya bawa HP 3. HP untuk merekam, HP untuk materi, dan HP untuk online itu ya. Di komplek agraria itu 3 HP-nya itu. Untuk Zoom, Zoom meeting, untuk merekam, dan kemudian untuk materi. 3 itu HP-nya ya. Gitu. Gede juga ya modalnya. Iya kan? Ya. Nah ini ya. Innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ah ya. Mi'ati sana man yujaddidu laha dinahu. Ini ya, sabda Rasulullah ya. Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini setiap 100 tahun orang yang akan melakukan pembaharuan atas agamanya. Jadi pendidikannya diperbaharui, ya, dakwahnya diperbaharui, ekonominya diperbaharui, politiknya diperbaharui, ya, termasuk juga perangnya diperbaharui. Ya. Jadi kalau sekarang perang itu pakai kuda, pakai panah, pakai pedang, pakai tombak, atau pakai perisai. Sekarang perang pakai apa? Iya. Harus diupdate nggak tuh perang? Harus diupdate. Walaupun nanti hari kiamat katanya itu perang itu akan kembali seperti semula. Sebab dalam salah satu film itu ketika kiamat itu terjadi, semua alat komunikasi itu mati itu. Bahkan mobil saja mati itu, motor mati itu, apalagi HP mati itu. Jadi perang itu perang kayak zaman dulu lagi, main pedang, main tombak, main panah dan sebagainya. Tapi kalau perang sekarang pakai apa tuh? Iya kan? Jadi pendidikan juga demikian. Di Jepang itu anak TK, ya anak TK, ya itu masing-masing belajarnya tuh pakai tablet, pegang tablet tuh, yang gede itu ya. Terus ininya juga nggak pakai papan tulis, dinding tapi ada muncul ya layar TV. Jadi nggak pakai spidol lagi ya. Jadi tinggal gini-gini aja diusap-usap ngajar itu ya. Kalau sekarang coba lihat, jangankan di swasta, di negeri juga masih ada yang pakai kapur tulis dan spidol. Itu sudah jadul, sudah ketinggalan. Padahal umat Islam itu harus yang terbaik, terakhir tapi terbaik itu ya. Dan itu ada selalu. Allah mengutus setiap 100 tahun ya,
awal 100 tahun itu seorang mujadid, reformer yang melakukan reformasi. Bukan reformasi yang bikin repot nasi, bukan. Ya, ini kan buah daripada reformasi ya. Tapi bikin repot nasi. Ya. Nah, kemudian umat yang dirahmati dari umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terakhir, yang terdahulu dihisab pada hari kiamat. Ya, siap-siap itu. Walaupun terakhir, tapi dihisabnya paling dulu itu. Berarti masuk surganya paling dulu, atau masuk nerakanya paling dulu. Itu siap itu. Ilmu kita akan dihisab, harta kita akan dihisab. Ya. Kemudian dari ujung rambut sampai ujung kaki akan dihisab itu. Ya. Kalau harta dihisabnya dua, dari mana mendapatkannya, kemana mengeluarkannya. Ya. Makanya yang paling lama dihisab itu pertama orang kaya, lama dihisabnya. Ya. Jadi orang miskin sudah masuk surga, orang kaya masih dihisab. Yang kedua penguasa itu, yang jabatannya itu banyak banget. Ya. Asu, asisten segala urusan. Banyak itu dihisabnya itu lama banget. Ada nggak tuh asu? Ada kan, asisten segala urusan itu dihisabnya tuh. Ya. Coba RT sama RW lah mana dihisabnya tuh. Kalau RT kan mengurus berapa keluarga Pak? Pak Rajali? 60. Kalau RW? Oh, lama tuh, lebih lama RW itu dihisabnya. Apalagi presiden, lama banget itu dihisabnya. Tapi orang pada mau ya jadi presidennya. Ya, nggak mau turun ya. Kalau sudah duduk lupa berdiri. Nahnul akhirun as-sabiqun yaumal qiyamah. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat muttafaq alaih. Hadis yang kesohihannya disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nahnu kami al-akhirun, memang yang terakhir. Tapi as-sabiqun yang paling dulu dihisab yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya. Kemudian umat yang dirahmati dari umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbanyak masuk surga. Ya. Jadi nanti, jadi bukan hanya di dunia saja, ya. Pada hari kiamat juga, ya. Itu oleh Allah dikumpulkan, dipisahkan dalam keadaan bersap-sap, ya. Bersap-sap itu, ya. Di akhirat itu, ya. Pakai sap itu. Ahlul jannah ishruna wa mi'ah, ya, soffin, ya. Jadi penghuni surga itu ada 120 saf, ya. Ini ada nggak 120 saf? Nggak ada ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya. 9 saf. Nggak tahu yang masuk surga berapa saf ini. Jadi ini kuotanya dikit banget itu, cuman 120 saf itu. Ya. Itu. Ada berapa masjid? Banyak banget ya. Jadi ahlul jannah kata Rasul, ishruna wa mi'ah saffin. Ya. Ada 120 saf. Ya. Minha samanuna saffan. Ya. Hadhil ummah minha samanuna saffan. Hadhil umat ini, umatku, umat Nabi Muhammad SAW, ya. Di antara 120 saf itu, ya, jumlahnya 80 saf. Berarti berapa persen? Ya. Jadi dari 120 saf, ya, itu umat yang terdahulu sampai umat yang terakhir itu, maka 80 saf yang akan masuk surga itu umat Nabi Muhammad SAW. Makanya disebut ummatun marhumatun. Ya. Jadi kalau ini tadi berapa saf ini? Ya, 9 saf. Berarti berapa tuh kalau 80? 2/3 ya? Ya, 2/3-nya betul ya? Iya, 2/3. Jadi alhamdulillah yang akan masuk surga itu 6 saf. 6 saf. Ya, dari 100, ini dari 9 kali 2/3 ya. Berarti ya 6 saf itu. Banyak 6 saf itu.
Tapi kalau diglobalkan, ya itu lebih kecil lagi. Ya. Jadi benar-benar butuh ya kesungguhan, butuh kerja keras untuk bertemu dengan Allah sampai kemudian masuk ke dalam surga Allah. Nggak boleh malas-malasan, nggak boleh asal-asalan, nggak boleh amatiran. Ya silakan, ada yang ditanyakan sampai sini?